Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alga Khairullah Pamungkas dari jurusan Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari dan bidang industri. Jadi, bagaimana sih pengaplikasian integral dalam kehidupan sehari-hari dan bidang industri itu bagaimana? Nah, pertama kita harus mengerti dulu apa sih itu integral. Jadi integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Adapun rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, integral juga ada beberapa jenis. Nah, integral ternyata ada dua jenis. Jenis yang pertama yaitu jenis integral tak tentu. Integral tak tentu adalah integral yang belum memiliki nilai pasti. Maksudnya belum memiliki nilai pasti dalam bentuk variabel. Integral tak tentu juga bisa dikatakan sebagai inverse dari turunan umumnya. Jenis yang kedua yaitu integral tertentu. Integral tertentu merupakan integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya mempunyai batas-batas tertentu. Bentuk umum integral tertentu ini sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Dan juga sifat-sifat integral tentu. Nah, integral tentu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Nah, bisa dilihat itu sifat-sifat integral tentu. Yang selanjutnya, integral tentu itu bisa menentukan volume benda besar dalam metode cakram. Jadi, kegunaan atau aplikasi integral tentu dalam kehidupan sehari-hari ini salah satu contohnya itu bisa menentukan volume benda putar menggunakan metode cakram. Nah, volume benda putar yang ditentukan dalam metode cakram itu menggunakan rumus ini, yaitu volume sama dengan luas cakram dikali tinggi cakram. Nah, rumus ini itu sama dengan rumus volume tabung, yaitu volume dikali pi dikali r kuadrat dikali t, yang mana r adalah jari-jari dan t adalah tinggi. Nah, rumus volume tabung yaitu V dikali P dikali R kuadrat dikali T itu bisa diibaratkan dengan delta V sama dengan P dikali Fx kuadrat, yang mana R itu kita ibaratkan menjadi Fx karena untuk pengaplikasian rumus ke integralnya. Jadi jari-jari atau R itu diganti dengan Fx. Jadi Fx kuadrat dikali delta X. Nah, T itu diganti atau diibaratkan menjadi delta X, sehingga mendapatkan rumus untuk untuk menentukan volume suatu benda. Untuk menentukan volume suatu benda menggunakan metode cakram, sehingga mendapatkan rumus yaitu V sama dengan integral B sampai A dikali P dikali F dikali Fx kuadrat dikali delta X. Nah, kita ambil suatu contoh atau kasus. Kita tentukan contohnya yaitu panci. Nah, panci kan biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa menentukan volume panci ini dalam menggunakan rumus integral, menggunakan metode cakram. Nah, contoh di sini diketahui diameter panci tersebut adalah 20 cm dan tinggi panci tersebut adalah 30 cm. Maka kita bisa menentukan berapa volume panci tersebut dengan rumus yang tadi, yaitu delta V dikali P dikali Fx kuadrat dikali delta X sama dengan P dikali 10. Kita substitusikan Fx itu tadi kan jari-jari atau jari-jari pada suatu objeknya. Jadi kalau diameternya 20 cm berarti jari-jari adalah 10 pangkat 2 atau
10 kuadrat dikali delta X, yang mana mempunyai hasil sama dengan 100pi dikali delta X. Lanjut kita masukkan ke dalam rumus metode cakramnya, rumus integralnya, yang mana V dikali integral B sampai A dikali Pi dikali Fx kuadrat dikali delta X sama dengan integral 0 sampai 30 dikali Pi dikali 10 kuadrat dikali delta X sama dengan integral 0 sampai 30 dikali 100 dikali Pi dikali delta X sama dengan integral 100 dengan batas 0 sampai 30 dikali Pi. Sehingga kita langsung mensubstitusikan saja, yaitu 100 dikali batas atasnya 30 dikurangi 100 dikali batas bawahnya, yaitu 0 dikali Pi, sehingga mendapatkan hasil 3000 Pi cm3. Nah, berarti volume dari panci tersebut adalah 3000 Pi cm3. Nah, itu adalah contoh dari integral dalam kehidupan sehari-hari, contoh pengaplikasian integral dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, contoh integral dalam bidang industri, pengaplikasian integral dalam bidang industri. Saya ambil contoh, yaitu sebuah perusahaan lampu memproduksi X barang dengan jumlah 12X kuadrat ditambah 8X dikurangi 5 per hari. Berapakah jumlah barang di hari ke-7 jika bahan pokok saat ini sebanyak 200 pieces? Nah, kita bisa tentukan ini dengan rumus integral, yaitu Px sama dengan integral dx sama dengan kita masukkan yang tadi, yaitu 12x kuadrat ditambah 8x dikurangi 5 dikali dx. Kita bentuk dalam integralnya, yaitu 12 dibagi 3 dikali x pangkat 3 ditambah 8 dibagi 2 dikali x pangkat 2 ditambah 5x ditambah c, sehingga kita mendapatkan integral 4x kubik atau 4x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 5x ditambah c. Nah, jumlah barang pada hari ke-7 yaitu, nah, kita langsung bisa substitusikan lagi. Yang tadi kan kita sudah dapat tuh integralnya, yaitu 4x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 5x sama dengan ditambah c. Itu sama dengan 4 dikali 7. Jadi x ini kita masukkan, kan itu hari ke-7. Kita substitusikan x ini diubah menjadi 7. Jadi 4 dikali 7 pangkat 3 ditambah 4 dikali 7 pangkat 2 dikurangi 5 dikali 7 ditambah 200, sehingga mendapatkan hasil 1372 ditambah 196 dikurangi 35 ditambah 200 sama dengan 1733. Nah, jadi barang yang diproduksi perusahaan tersebut sebanyak 1733 pieces pada hari ke-7. Nah, itu merupakan contoh pengaplikasian integral dalam bidang industri.